Kita akan coba lihat ya apa yang menjadi kekhawatiran pasar atau mungkin daya tarik market hari ini, Iva. Karena perdagangan akan terjeda di hari libur bursa di hari Hari Kamis Kamis, dan akan betul. dilanjutkan lagi di hari Jumat, dan ini tidak akan menjadi hari atau pekan yang mulus biasanya, soalnya karena Ada hari sudah libur di ada hari tengah libur. pekan. Biasanya kalau di tengah-tengah tuh akan ada wait and see, akan ada beberapa dana yang ditahan. Plus Mhm, juga sebenarnya ini adalah pekan terakhir juga di bulan September ya. Kita betul. akan masuk di Mhm bulan mhm. Oktober. Oke deh, apa nih yang akan membuat IHSG kita atau para pelaku pasar ini cukup menahannya hari ini ya, menahan bertransaksi lebih masif? Sebetulnya menarik kalau kita lihat begitu Mhm, ya Maria, untuk perdagangan hari ini. Saya akan mereview terlebih dahulu ya perdagangan hari ini overall. Sebetulnya kalau kita lihat ya satu persatu pergerakan sahamnya, kemudian mhm. juga pergerakan emiten ataupun juga sektoralnya ini juga cukup unik begitu ya Maria. Karena memang sekali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Maria begitu Yes. ya, bahwa pergerakan untuk emiten big caps ini cenderung bergerak lesu pada Mhm, perdagangan hari ini. Ini juga seiring dengan sentimen global yang masih menghantui begitu ya. Kemudian di satu sisi kalau kita lihat sektor energi ini juga menguat begitu ya, seiring dengan pergerakan EBT yang juga sentimennya, narasinya juga semakin kuat. mhm, Tampaknya ini juga sudah mhm, semakin diamini oleh para pelaku pasar, mhm. investor juga begitu ya. Kemudian di satu sisi juga kalau kita lihat pergerakannya bahkan banyak sekali begitu emiten-emiten yang pergerakannya cukup unik begitu. Bahkan kalau kita lihat hari ini BBNI begitu ya melesat Oke. 3% Ya, di tengah betul, kirsnya yang betul. berada di zona merah Ya, begitu ya. ya, Empat ya. for stocks big caps untuk Mhm, emiten mhm, perbankan begitu mhm. ya, BBNI satu-satu yang melesat di tengah tadi sekali lagi kebijakan dari OJK terkait dengan dividen saham di sektor 3% perbankan. hari ini naiknya Iya, rupanya BNI ya. tidak berhasil begitu ya untuk mengerek turun emiten Mhm, dari BBNI, karena memang ada sentimen tersendiri untuk mhm, emiten ini, yaitu mhm. adalah terkait dengan rencana stock split begitu. Nah, Ya. kemudian kalau kita lihat di sektor lainnya juga cukup menarik, bahkan di sektor teknologi buka sendiri bahkan Mhm, melemah hingga 6% di perdagangan hari ini. Sementara mhm, Gotoh rupanya berhasil stagnan begitu ya di penutupan perdagangan hari ini. Artinya memang market kita secara pergerakan emiten cukup kaya ya. mhm, Sebetulnya mhm, hari ini cukup mhm. banyak yang bisa diperhatikan dan cukup menarik. Nah, tapi balik lagi ketika kita berbicara terkait dengan sentimen utamanya, memang masih ya dari wait and see masih terjadi, apalagi seperti yang disampaikan oleh Maria begitu Mhm, ya, di tengah pekan yang ada liburnya hari mhm, ini, di mhm. hari Kamis pula biasanya Jumat juga akan sepi ya, Iya, karena mungkin iya, pada cuti bersama iya. begitu, tidak mencutikan diri Mhm, bersama begitu di hari Jumat nanti, sehingga memang cenderung biasa transaksi ini akan berlangsung lebih tipis begitu ya. Nah, tapi balik lagi kita berbicara terkait dengan sentimen yang ada di pekan ini, memang mhm, sebetulnya masih merespon sedikit banyak masih merespon sentimen yang ada di pekan lalu begitu ya, dari The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan, kemudian Bank mhm, Indonesia juga yang masih mempertahankan suku bunga acuan begitu ya. Sehingga memang di dalam domestik sendiri kemarin sempat happy weekend. Tapi secara overall begitu ya, secara global sebetulnya sentimennya tidak terlalu happy ya, mhm, karena mhm, di satu sisi dari The Fed sendiri ini masih memberikan sinyal bahwa masih akan ada kenaikan satu kali lagi di sepanjang tahun mhm, 2023, dan bahkan masih akan mempertahankan era suku bunga tinggi ini lebih lama. mhm, Padahal mhm. ekspektasi sebelumnya adalah diharapkan bahwa The Fed mungkin akan mulai menurunkan suku bunga acuannya di kisaran awal tahun 2024 begitu. Tapi seiring dengan sinyal yang sudah diberikan oleh The Fed begitu ya, sehingga akhirnya membuat para pelaku pasar ini bertanya-tanya begitu ya, kira-kira akan seperti apa ketika nanti suku bunga ini masih tetap akan dipertahankan di posisi higher for longer begitu. Mhm, Apalagi mhm, kalau kita lihat dengan adanya possibility The Fed masih akan satu kali lagi menaikkan suku bunga acuan begitu ya, artinya akan sama mhm, posisi mhm, dari mhm. suku bunga Fed Fund Rate Ya, dengan ya. BI 7 Days Reverse Repo Rate begitu di 5,75%, sehingga inilah Mhm, yang akhirnya membuat para pelaku pasar cenderung wait and see melihat seperti apa perkembangan global. Seiring dengan wait and see juga dari domestik terkait dengan mhm, pesta politik yang akan mhm, datang begitu ya, karena memang sudah semakin mendekati detik-detik terakhir nanti untuk pendaftaran baca pres ya. begitu ya, mendaftar ke KPU, dan semakin terlihat juga begitu ya pertempuran pertempuran Mhm. apa ya, persaingan begitu ya untuk para baca pres ini juga bisa menentukan nanti siapa yang akan menjadi calon mereka begitu Betul, ya, betul, sehingga akhirnya betul. memang sekali lagi sentimennya saat ini masih cenderung
wait and see, masih cenderung melihat seperti apa perkembangan yang ada baik secara domestik maupun juga secara global. Itu dia kalau misalnya dikait-kaitkan begitu ya dengan pesta politik. Kemudian ditambah lagi sebenarnya satu kekhawatiran kalau seandainya nanti imbal hasil atau yield obligasi yang akan setara juga dengan suku bunga di Indonesia begitu ya. Ini akan cukup membuat kekhawatiran lebih maraknya capital outflow atau keluar dari market kita karena kan akan menuju kepada pasar yang tidak terlalu uncertainties begitu ya. Iya, betul. Tidak terlalu banyak gonjang-ganjing. Nah, ini mungkin salah satu yang cukup memberikan ruang begitu ya untuk para investor untuk tetap stay pada saat ini atau mungkin memang agak menahan sedikit. Kalau sekarang kita masih agak lumayanan punya nilai atau daya tawar ya, tapi kalau udah sama nih akan apalagi nih gitu kan ya jadi strength point begitu kan. Betul, betul. Kalau kita berbicara terkait dengan fundamental Indonesia memang masih menarik masih begitu ya. Menarik. Ruang untuk growth-nya juga masih sangat besar begitu sebagai negara emerging market begitu, emerging country yang akan semakin berkembang, tumbuh dan juga berkembang begitu, sehingga memang narasinya adalah Indonesia masih akan terus maju begitu. Tapi di satu sisi yang dibutuhkan oleh investor tidak hanya dari sisi growth saja tapi juga dari sisi keamanan begitu, sehingga memang seiring dengan nanti ketika suku bunga ini akan bergerak di rentang yang kurang lebih sama, dikhawatirkan memang para pelaku pasar akan cenderung memilih sesuatu yang lebih aman untuk mereka, which is adalah negara-negara yang memang sudah maju dan bahkan sudah terlihat begitu ya dari yield obligasi dari Amerika Serikat juga yang angkanya sudah terus meningkat begitu, utamanya setelah kemarin The Fed mengumumkan kebijakannya. Itu dia ya, kita akan tunggu nanti seperti apa. Mungkin kita akan lebih lihat dari sisi sektoral ya Iva ya, karena juga ada yang menarik khususnya tadi kita juga sempat mention bahwa beberapa saham-saham based on sustainability begitu ya, yang stand out-nya sudah ada di sustainability ini jadi pilihan begitu ya, dan banyak sekali diapresiasi oleh pasar karena nggak nanggung-nanggung gitu ya. Misalnya contohnya seperti Aman Mineral dia naiknya di atas 4%, begitu juga NCKL begitu ya juga naik. Kemudian ada beberapa saham-saham lain yang part on mining tapi memang stand out-nya di EBT begitu ya, atau Sustainable Futures ini cukup menarik untuk diperhatikan. Seiring juga concernnya pemerintah dalam mendirikan begitu ya atau membentuk yang namanya bursa karbon ini ya Iva ya, benar ya Iva ya, seperti apa nih? Nah, ini menarik kalau kita berbicara terkait dengan energi baru terbarukan, ini tampaknya sudah mulai diamini ya oleh para pelaku pasar ataupun juga investor begitu ya, seiring dengan narasinya yang juga terus berkembang dengan kuat begitu bahwa memang kita sudah mulai masuk ke fase transisi energi, sudah harus mulai dilakukan, apalagi dengan kondisi Jakarta yang ada saat ini begitu ya, sehingga memang urgensinya juga semakin kuat begitu. Nah, kemudian berbicara terkait dengan energi baru terbarukan, memang satu sentimen besar pada hari ini adalah terkait dengan jelang peluncuran bursa karbon pada Selasa esok begitu ya. Jadi besok hari memang akan diresmikan dan memang telah resmi ditunjuk oleh OJK begitu ya, bahwa untuk Bursa Efek Indonesia ini akan menjadi penyelenggara bursa karbon sesuai dengan POJK nomor 14 di tahun 2023 begitu ya. Jadi memang bursa karbon akan diperdagangkan, unit karbon akan memperdagangkan unit karbon yang tercatat di SRN PPO. Nah, OJK sendiri sebetulnya juga telah menerbitkan nomor POJK ya, nomor 12 SEOJK .04 2023 tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon sebagai aturan teknis ya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 14 tahun 2023. Jadi memang aturan teknisnya juga sudah terbit, sudah keluar, dan tentu ekspektasinya adalah melalui bursa karbon tersebut Indonesia ini mampu mengambil peran lebih besar ya dalam upaya untuk pengendalian dampak perubahan iklim secara global, dan tentu diharapkan untuk emiten-emiten yang memang bergerak begitu ya di bidang ini atau mulai fokus atau melebarkan sayap ke bidang ini, memang diharapkan nanti akan ada kekuatan tambahan dan juga akan ada relevansinya begitu ya di tengah narasi yang terus berkembang, di tengah dukungan-dukungan yang terus diberikan oleh pemerintah, di tengah aturan-aturan yang baru saja terbit begitu ya, bursa karbon yang juga yang akan baru diluncurkan begitu ya, sehingga akhirnya harapannya ini juga akan berdampak kepada kinerja dari perseroan tentunya. Harapannya seperti itu ya, dan di tengah juga tujuan atau cita-cita bersama ya. Betul. Untuk keberlanjutan iklim, untuk keberlanjutan lingkungan begitu, untuk warisan masa depan ya. Ini yang harus lebih kita perhatikan juga begitu ya dalam menilai suatu saham kayaknya ya Iva ya. Betul. Saat ini ya. Dan bahkan kalau kita lihat begitu pergerakan hari ini juga cukup menarik begitu. Menarik kan? Menarik sekali, bahkan dari sejumlah emiten-emiten yang cukup kuat begitu ya penguatannya hari ini.
adalah salah satunya adalah Mutu, begitu Mutu Agung Lestari. Ini adalah saham validasi dan juga verifikasi untuk gas rumah kaca. Tadi sebetulnya sempat di posisi yang lebih tinggi lagi dari penutupan perdagangan hari ini, tapi tampaknya agak sedikit kempes di akhir perdagangan di 0,52%. Kemudian ada KEEN. Tapi Mutu ini juga sebenarnya performanya secara year to date juga sudah baik ya. Kalau kita tarik baik, betul, 1 tahun atau year to date juga, selain karena ada sentimen terkait mengenai sustainable futures ini atau masa depan ke depan dan bursa karbon ini, sebenarnya 1 tahun terakhir juga performanya juga sangat baik. Betul, dan bahkan mostly demikian begitu ya untuk emiten-emiten yang bergerak di bidang EBT ini. Ada Kencana Energi Lestari atau KEEN, ini bahkan di awal tahun tuh harganya di rentang 600-an Maria, begitu. Sekarang kemudian di 1060 pada perdagangan hari ini, bayangkan ya. Jadi memang peningkatannya luar biasa sekali, dan satu juga yang menjadi favorit ya bagi para pelaku pasar akhir-akhir ini tentu adalah PGEO. Dan bahkan kalau kita lihat begitu secara kumulasi dalam 14 hari terakhir secara kumulasi adalah 71,13%, dan selama 30 hari terakhir kumulatif up-nya adalah di 44,71%. Dan bahkan kalau kita lihat pergerakannya secara price performance-nya ya dalam 6 pekan terakhir begitu ya, 6 bulan terakhir maksud saya, adalah di 84,48%. Jadi memang sangat cukup kuat begitu ya penguatannya, dan memang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir begitu. Itu sedikit gambaran saja begitu ya untuk beberapa emiten yang memang sudah concern sekali dengan transisi energi yang jauh lebih green, energi baru terbarukan, dan juga performanya ternyata kalau kita tarik mundur ke belakang sudah cukup baik begitu ya. Tapi ini disclaimer on ya, ini kami kembalikan lagi kepada Anda untuk bisa memilih saham-saham yang sesuai dengan Anda, dan juga untuk portofolio saham Anda kami balikan lagi kepada Anda. Dan tentu harus dihitung-hitung lagi ya, dilihat lagi secara fundamentalnya, dilihat lagi juga secara price wise-nya, apakah masih wise untuk masuk di level-level yang ada saat ini, karena memang kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Betul, itu dia yang paling penting ya.